Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, pengurus masjid, Pak Imam, orang-orang tua kami, seluruh jamaah yang hadir, yang besar tak dapat saya himbau gelar, yang kecil tak dapat dipanggil dan disebut namanya, mohon maaf dan minta dimaafkan. Semoga kita semua senantiasa diberi Allah keberkahan, dirahmati dalam setiap urusan. Salah silap kita Allah beri ampunan, yang baik-baik diterima sebagai amal soleh, sebagai bekal hari kemudian. Selagi hayat di kandung badan, inilah masanya kita terus melimpah, menambah terus amal-amal kebaikan. Jika Allah tetapkan kematian, mudah-mudahan itu sebagai penutup segala keburukan dan penghapus segala dosa dan kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hamba-hamba kekasih-kekasih Allah, tidak ada kalimat yang paling disukai, yang menjadi kalimat yang paling bagus, kata Nabi, afdalu doa, sebaik-baik doa, itulah dia kalimat puji syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam hadis Imam Tirmizi kata Nabi, afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu doa alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kita iring pula dengan sempurnanya kebaikan, penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah amal-amal kalian, doa-doa kalian terkatung-katung antara langit dan bumi. Sesungguhnya salawat kepada Nabi mulah yang menyampaikannya. Semoga kebaikan kita disampaikan. Untuk itu, mari kita berselawat dengan penuh penghormatan dan kemuliaan kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin, hamba-hamba kekasih-kekasih Allah, hari ini sudah berada kita di tanggal 4 Jumadil Akhir tahun 1446 Hijriah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Ashabus Sittah yang biasa disampaikan pada setiap Selasa genap. Hari ini karena Ustaz Dr. Fahri berhalangan hadir pada jam-jam yang sudah dapat info tadi jam 10.30, maka kami coba untuk menggantikan beliau dan dengan topik kembali kepada kajian kitab kita, yaitu kitab Ashabus Sittah. Apa itu kitab Ashabus Sittah? Kitab yang menceritakan atau menjelaskan tentang keistimewaan sifat-sifat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dari seluruh sifat-sifat mereka, mereka punya sifat keunggulan. Sifat unggul inilah yang menyebabkan Allah ridho kepada mereka. Dari banyak sifat, Pak, maka dirangkum ada 6 sifat. Kemarin kita sudah bahas sampai sifat yang keempat. Sifat keempat belum tuntas. Apa sifat keempat? Takrim alal mu'minin wal muslimin, atau dalam kitabnya ikramul muslimin, memuliakan saudara sesama Islam. Seperti apa kemuliaan saudara Islam kita? Seperti mulianya diri kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta ahibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seorang kalian sampai dia mencintai dari saudaranya, dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hadis lain pula kata Nabi, la yu'min man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakrim daifahu au falyakrim jarrahu. Sesiapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetangganya atau dia muliakan saudaranya. Dalam dua matan hadis, muliakan tetangganya, muliakan saudaranya. Apalagi saudara dan tetangganya sesama muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari hadis yang pertama kita dapatkan bahwa sifat sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dari hadis itu kata Nabi, kalian tak sempurna iman sampai kalian mencintai saudara kalian seperti mencintai diri kalian sendiri.
Tapi kalau sempurnanya iman kita kepada Nabi, mencintainya harus lebih daripada seluruhnya, Pak. Bahkan kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min waladihi min walidihi min nafsi wa min nasi ajma'in. Tak sempurna iman seorang kalian sampai mencintai aku mesti melebihi cintanya kepada ayah, ibunya, anak-anaknya, dirinya, bahkan seluruh umat manusia. Jadi kalau untuk level Rasulullah, cinta kita harus melebihi segalanya. Tapi kalau untuk sesama kita, level cinta kita mesti sama, baru kita dikatakan iman sempurna. Pertanyaannya, kira-kira Bapak Ibu, cinta kita dengan saudara kita sesama muslim sama nak dengan cinta kita dengan diri kita sendiri? Apa payah jawabnya ya Pak? Itu payah jawabnya. Maka ada ukuran. Kalau ada dalam bahasa penelitian tuh ada parameter ukuran mencintai itu. Ukuran cinta kita dengan diri kita apa? Pertama, setiap diri tak ada yang mau lapar, Pak. Maka kita kan tak mau lapar. Berorientasi untuk menjaga laparnya, kita usaha cari makan. Maka kalau kita cinta dengan diri kita, kita tak mau lapar, maka parameter cinta kita kepada saudara kita mestinya tak ada juga saudara kita yang lapar. Seperti apa karakter Sayyidina Ali radhiyallahu an ketika melihat orang lapar, ketika ada orang miskin. Satu riwayat menyebutkan ketika seorang miskin datang bertamu mengetuk pintu rumah Sayyidina Ali ketika ia baru pulang kerja ketika itu. Ini kisahnya masyhur sekali. Diketuk pintunya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kata Sayyidina Ali, "Ada apa wahai tuan?" "Berilah sedekah, kami tak ada yang mau dimakan. Sudah 3 hari tak makan." Tanyalah oleh Sayyidina Ali, "Ya Fatimah, adakah yang mau kita makan?" Kata Fatimah, "Ada wahai suamiku, tinggal 1 muk." 1 muk tahu Pak? 1 muk gandum. Muk ni gelas yang datuk-datuk kita dulu bikin teh Pak. Teh sembur tak orang Melayu tu kan. Ada pagi-pagi yang enggak warna apa namanya? Gelas seng itu warna oranye atau warna kuning itu kan, untuk ngopi, untuk ngeteh datuk-datuk kita dulu. Itu 1 muk tu 667 ml. Adalah gandum 1 muk ni kata Ibunda Fatimah. Kata Sayyidina Ali, "Kasih makan tu, kasih sedekah. Kasih sedekah kepada mereka yang tak makan." Padahal cuma itu untuk makan mereka. Dalam keadaan perlu makanan, dan mereka berikan makanan yang mereka cintai, yang mereka perlukan. Lalu Sayyidina Ali buat solat 2 rakaat. Dalam solatnya dia nangis. Apa kata Ibunda Fatimah? "Wahai suamiku, kenapa engkau menangis? Apakah karena kita tak punya makanan lagi karena engkau menangis?" Kata Sayyidina Ali, "Aku bukan menangis karena tak punya makanan, tapi yang kutangisi adalah kenapa orang miskin itu dahulu melaporkan, memberitahu kesusahannya ketimbang kita tahu dulu tentang kemiskinannya." Kira-kira Bapak Ibu kita udah sama belum kayak Sayyidina Ali? Nah, ini kalau kita tahu kemiskinan orang tuh kalau dia lapor, yang utamanya kita lebih mengetahui sebelum dia lapor, kita tahu tentang kesusahannya. Maka saat kita tahu itulah kita membantu mereka. Untuk level Sayyidina Ali kayaknya kita belum ya Pak. Tapi setidaknya kita bantulah. Kalau kita punya makanan, kalau Sayyidina Ali kasih betul makanan yang dia perlu itu kepada saudaranya yang dalam keadaan lapar, walaupun dia tak perlu tak makan, kalau kita minimal bagi 2 lah ya Pak. Nah, kawan tak punya makanan, saya belum makan, ada nasi sebungkus, okelah kita bagi 2, itu minimal. Apa yang Allah berikan karomah kepada Sayyidina Ali, kisah dia memperhatikan ini, Allah turunkan tu surat Al-Insan. Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusam qamtarira." Faqahumullahu sarra dzalikal yaumi wa laqahum nazratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Sungguhnya mereka itu Sayyidina Ali memberi makan yang mereka perlukan, memberi makan yang saat mereka perlu. Mereka cinta dengan makanan itu dikasihnya. Memberi makan kepada orang miskin, kepada anak yatim dan orang dalam keadaan terlantar. Dan mereka bukan harap ucapan terima kasih, bukan pula ingin dibalas. Harapannya adalah harapan ridho Allah, harapan rahmat Allah, yang pada hari mana nanti tak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Ta'ala. Dan harapannya adalah ketika itu dimasukkan ke dalam surga, memakai pakaian-pakaian dari sutra. Bapak Ibu, jadi karakter pertama, parameternya kalau kita cinta dengan diri kita tak mau lapar, maka jangan sampai ada orang lapar. Minimal keluarga kita Pak, tetangga-tetangga dekat rumah kita. Banyak lagi karakter Pak. Yang pertama, tidak lapar. Yang kedua, kalau kita tak mau sakit, maka saudara kita usahakan juga sehat.
Maka bagian dari mengunjungi orang sakit adalah bagian dari keutamaan kita sesama muslim. Kemudian yang paling utama adalah bagaimana keinginan kita yang paling sukses, dan antara kesuksesan adalah masuk surga. Maka kita ingin juga saudara-saudara kita sama-sama masuk surga. Dalam satu doa kan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Bukan aku Pak, kami. Karena kita ingin sama-sama dengan orang yang soleh, dan kita ingin pun sama-sama mengajak kepada kesolehan. Dengan jalan lurus itulah, dengan istiqomah itulah kita diberi Allah kepahaman, ini halal, ini haram, ini baik dan buruk, ini hak dan batil. Maka dengan itu dapat kenikmatan. Siapa yang mereka yang dapat nikmat? Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan itulah mereka sebaik-baik kawan. Bukan jalan yang Allah murkai, bukan pula jalan yang sesat. Jalan nikmat itu jalan istiqomah, jalan menuju jannah. Jadi kalau kita sama-sama ingin masuk surga, maka bukti parameter cinta kita kepada saudara kita adalah sama-sama mengajak ke surga. Lalu apa pekerjaannya? Ya dakwah. Nggak mungkin kita tinggalkan dakwah, mengajak-ngajak ini. Nah, jangan tinggalkan dakwah. Maka dirangkumlah oleh si Zakaria, tanda seseorang memuliakan saudaranya setidaknya ada 4. Yang pertama, dia bertegur sapa. Assalamualaikum, absus salam. Jadi kalau kita tak bertegur sapa, tak masuk kita muliakan saudara. Yang kedua, wa'atimut ta'am, beri makan saat saudara kita lapar. Yang ketiga, wasilul arham, sambung kasih sayang, ada rasa. Saat saudara kita senang, kita senang. Saat saudara kita sesama muslim dalam keadaan susah, kita bertakziah. Jangan dibalik Pak. Orang senang kita bertakziah, orang takziah kita bersenang. Kalau bahasa kitanya, kawan beli minyak kipas angin, kita masuk angin. Kawan beli AC, kita kedinginan. Kawan naik pangkat, kita demam Pak. Ini kacau nih. Kita senang dengan kesenangan saudara kita. Itu dalam bahasanya tahniyah wa ta'ziyah. Ungkapan kemuliaan, ungkapan rasa senang dan ungkapan rasa duka. Baru yang keempat, dakwah. Apa itu dakwah? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar. Kata orang tua-tua Melayu, ajak-ajak kepada yang baik, mencegah kepada yang buruk. Semoga kita dapat menunaikan apa-apa yang menjadi hak-hak saudara kita sesama muslim. Kalau dia ucap salam, kita jawab salam. Kalau dia bersin, kita jawab bersinnya. Kalau dia mengundang, kita datangi dia. Kalau dia diminta nasihat, kita nasihati dia. Dan banyak lagi Pak. Semoga kita semua dimasukkan pada kelompok orang-orang yang memiliki sifat memuliakan saudara sesama muslim, seperti sifat sahabat yang Allah jaminkan ridho kepada kehidupan mereka. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan maqbula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.